Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reza Rizkila dengan NIM 2211225. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Video pembelajaran ini merupakan tugas mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Prianggo Karunia Rahman. Nah, jadi di sini saya mengambil mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 7 SMP dengan tema Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dan mengartikan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Az-Zumar ayat 9 sesuai dengan kaidah tajwid, terutama pada materi bacaan wakaf. Yang kedua, peserta didik mampu membaca hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, yang ketiga, terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, jadi sebelum kita mempelajari tentang wakaf, ada yang tahu apa itu wakaf? Nah, ya, wakaf itu secara bahasa berarti berhenti atau menahan. Nah, dalam ilmu tajwid, wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata atau kalimat untuk bernafas dengan tujuan melanjutkan bacaan Al-Quran. Nah, wakaf dalam ilmu tajwid berarti berhenti sejenak saat membaca Al-Quran dengan memutuskan suara di akhir kata untuk mengambil nafas, lalu melanjutkan kembali bacaan. Nah, secara bahasa itu wakaf berarti menahan atau berhenti, sedangkan lawannya yaitu adalah wasal. Apa itu wasal? Wasal itu yaitu menyambung bacaan berhenti. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari pengertian wakaf tadi, selanjutnya kita mempelajari tentang tanda-tanda wakaf. Yang pertama itu tanda mim, disebut juga wakaf lazim atau wakaf tam, yang berhenti di akhir kalimat sempurna yang tidak ada kaitannya dengan lafaz setelahnya. Pada tanda wakaf satu ini, maka pembaca Al-Quran diharuskan untuk berhenti. Adapun jika diteruskan, maka makna ayatnya menjadi tidak jelas. Jadi wakaf mim ini maksudnya yaitu harus berhenti, tidak boleh disambung. Yang kedua, tanda la. Nah, saat bertemu dengan tanda ini dilarang untuk menghentikan bacaan, sebab terdapat kaitan makna antar kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, kecuali pada ayat terakhir atau wakaf. Nah, jadi jika tanda ini berada di ujung ayat, maka boleh berhenti. Tetapi jika tanda tersebut berada di tengah-tengah ayat, maka dilarang berhenti. Nah, yang ketiga, tanda shad, lam, dan ya. Singkatan tersebut berasal dari al-waslu aula, yang berarti meneruskan bacaan lebih baik. Nah, sehingga jika pembaca menemukan tanda wakaf ini, maka lebih baik membacanya tidak diwakafkan. Maksudnya itu lebih baik diteruskan. Yang keempat, tanda jim, yakni wakaf jaiz, yang mana lebih baik berhenti seketika di sini meski diperbolehkan juga untuk diteruskan. Maksudnya itu tanda wakaf ini boleh terus, boleh berhenti. Nah, selanjutnya yang kelima, tanda wakaf qaf, lam, dan ya, yaitu wakaf Allah, di mana boleh menghentikan bacaan pada wakaf ini atau meneruskannya, tetapi melanjutkan bacaan lebih utama. Yang keenam, wakaf mu'annaqah, yaitu tanda titik 3. Nah, bila mendapati tanda wakaf ini, boleh berhenti pada salah satu tandanya. Tidak diperkenankan berhenti pada keduanya. Maksudnya, jika sudah berhenti di tanda titik 3 pertama, maka di tanda titik yang kedua dianjurkan untuk terus, tidak boleh berhenti. Begitu pula sebaliknya. Yang ketujuh, tanda saktah, singkatan dari al-waslu Allah, yang berarti meneruskan bacaan lebih baik, sehingga jika pembaca menemukan
tanda wakaf ini, maka lebih baik membacanya tidak diwakafkan. Lebih jelasnya lagi, tanda wakaf saktah ini yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Suaranya berhenti tapi tidak mengambil nafas. Di sini juga ada infografis, di mana dengan infografis ini memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang telah disampaikan tadi. Nah, untuk contohnya, mari kita dengarkan Murattal Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu tadi Murattal Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan Murattal Quran Surah Az-Zumar ayat 9. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. Nah, itu tadi Murattal Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari tentang hadis keutamaan mencari ilmu. Di sini saya mengambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahul Muslim. Nah, dari hadis tersebut, di sini saya ingin menampilkan video animasi dakwah edukatif tentang Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Selamat menyaksikan. Imam Asy-Syafi'i, sang ulama kecil. Imam Asy-Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Beliau adalah anak yatim dan miskin. Beliau diasuh oleh ibunya. Kecerdasan Imam Asy-Syafi'i sudah nampak sejak kecil. Syafi'i kecil mampu menghafal Al-Quran saat berusia 7 tahun. Berusia 10 tahun, beliau mengembara menuju ke Mekah untuk mencari ilmu. Pada usia belasan tahun, Syafi'i remaja berpetualang ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Perjalanan beliau ini menghabiskan waktu 8 hari, 8 malam. Selama perjalanan itu, ia isi dengan membaca Al-Quran hingga hatam 16 kali. Bahkan, ketika berusia belasan tahun, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta, yaitu kumpulan hadis-hadis Nabi yang disusun oleh Imam Malik, guru beliau.
Dengan bekal kesungguhan, saat usia 15 tahun, beliau telah menjadi mufti atau tempat bertanya kaum muslimin dalam urusan agama. Beliau mampu menghafal pelajaran-pelajaran yang pernah didengarnya. Imam Asy-Syafi'i sangat suka menghafal Al-Quran lebih dari apapun. Jika beliau membaca Al-Quran, maka orang-orang yang mendengar akan meneteskan air mata karenanya. Untuk mengumpulkan ilmu, beliau sampai mengais sisa-sisa kertas yang masih bisa ditulis. Beliau juga menggunakan tulang-tulang untuk menulis. Hampir semua pelajaran yang pernah beliau tulis mampu dihafalkannya dengan baik. Sesungguhnya, malaikat benar-benar akan merendahkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena mereka meridhoi apa yang ia pelajari. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal: kecerdasan, rakus akan ilmu, sungguh-sungguh, dirham atau biaya, berbaur dengan ustadz, dan butuh waktu lama. Nah, itulah video animasi dakwah edukatif tentang Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua bisa mengambil faidah atau mengambil hikmah dari video pembelajaran tersebut. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.